Oke, kita mulai dulu. Kita berdoa. Niko, kita bersatu hati dalam doa memulai pertemuan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur boleh dipertemukan melalui Zoom ini, Tuhan, karena kami boleh belajar firman Tuhan, jadi berkat bagi kami. Dan apa yang kami pelajari boleh menguatkan iman, menambah wawasan kami, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Niku sudah terima rapot berarti ya? Belum? Sudah Pak, Oh, kapan itu? Kemarin. kemarin Bisa diambil rapotnya? bisa Bisa. Aman. Kedua. Nilainya baik-baik aman. saja. Baik baik. Baik. Nelva juga gimana nilai rapotnya? Aman? Puji Tuhan aman, Pak. Aman. Ya, luar biasa. Apa yang rendah nilainya? Tidak ada. Aman semua. Eh, Matematika. Pak, puji Tuhan semuanya naik dari semester sebelumnya. Semester sebelumnya. Ini masih semester satu. Enggak, kan kalau ini kan dari semester dari kelas 10 kan hitungannya. Oh, ya, ya. Dari kelas 10. Oke, oke. Ya, puji Tuhan. Kalian tadi ya ada peningkatan yang baik. Tidak ada masalah, rapot bisa diambil ya. Bisa, Pak. Oke. Ya, ini waktu sudah berjalan. Kita agak lambat berapa menit. Oke, saya mulai dengan gambar ini. Sudah bisa menebak tentunya. Kira-kira ini gambar siapa? Siapa dan siapa? Menurut Niko, gambar siapa ini? Enggak, gambar eh, Tuhan Yesus kan atau bapaknya ya? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya masih di sini, di dalam. Menurut Oh Nelva, iya, iya. siapa? Maria dan Yusuf. Iya, orang tua apa? Orang tuanya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria. Ya, karena digambarkan Maria masih mengandung, masih hamil dan ini naik keledai dan Yusuf yang membantu menuntun keledainya. Oke, terus kita akan masuk di pembelajarannya. Kalau yang lalu kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Kali ini kita belajar ya, menjelang Natal, yaitu teladan dari Yusuf dan Maria. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan mereka berdua ini? Ternyata ada banyak hal yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Belajar dari Yusuf dan Maria. Dasar firman Tuhannya saya bacakan dari Yesaya 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini saya tuliskan dari kitab Yesaya, bukan dari kitab Matius. Artinya apa? Bahwa nubuat kelahiran Tuhan Yesus itu sudah disampaikan 700 tahun sebelum. Kira-kira 700 tahun sebelumnya. Karena kitab Yesaya ini ditulis sekitar tahun 680 atau tahun 700 sebelum Masehi. Masehi itu sebelum Tuhan. Masehi itu waktu Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi 700 tahun sebelum. Kan ada kata-kata sebelum Masehi. Ya. Sebelum Masehi itu dalam bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Jadi sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah menyebutkan jauh sebelumnya mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Padahal Nabi Yesaya tidak pernah tahu siapa yang dimaksud perempuan muda itu. Seorang perempuan muda yang kemudian kita ketahui namanya Maria. Bahkan namanya sudah diketahui, bayi itu nanti dinamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu adalah julukannya, sebutan. Dalam hal ini kita ketahui bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak main-main. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya dan janji itu ditepati. Siapa yang seperti Tuhan Yesus kelahirannya dinubuatkan jauh sebelumnya? Nah, tidak ada ya. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang diramalkan jauh sebelumnya, sampai ratusan tahun, bahkan kemudian lahir. Pembelajaran dari Yusuf dan Maria yaitu yang pertama, Yusuf seorang yang tulus hati.
Eh, Nova bisa bacakan Matius 1 ayat 18 sampai 21. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, apa yang kita pelajari dari Yusuf, saat itu Yusuf dan Maria bertunangan. Dalam tradisi Yahudi, kalau laki-laki dan perempuan bertunangan itu sudah seperti menikah. Artinya mereka sudah pasti adalah nantinya suami istri. Tapi dalam waktu 1 tahun tidak boleh bertemu. Kalau sudah bertunangan loh ya. Jadi mungkin kalau masih awal-awal perkenalan atau istilahnya pacaran, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bertunangan, itu tapi belum menikah. Bertunangan mereka diberi batas waktu tidak boleh bertemu dulu. Sekian waktu, bahkan kalau tidak salah sampai 1 tahun. Tapi mereka itu sudah dianggap sebagai suami istri. Jadi kalau bertunangan, misalkan Yusuf dan Maria belum menikah, tapi sudah disebut suami istri. Mereka tidak boleh dipisahkan, tinggal menunggu saatnya menikah. Kenapa kok dipisahkan sekian waktu ya untuk menguji eh, perasaan masing-masing, keadaan diri mereka masing-masing. Kalau di Indonesia, orang yang bertunangan itu masih bisa berpisah atau tidak? Menurut Niko, Apa Pak? orang kalau di Indonesia, orang yang bertunangan, belum menikah loh ya, pacaran terus bertunangan, itu bisa putus apa tidak? Bisa berpisah apa tidak? Bisa. Bisa ya. Menurut Neva, bisa apa tidak? Orang yang sudah tunangan di Indonesia, tiba-tiba putus hubungan. Kalau masih bertunangan masih bisa sih, Kak. Bisa ya. Mungkin tiba-tiba ada godaan yang lain, atau ada sesuatu yang lain, terus akhirnya berpikir tidak jadi melanjutkan hubungan. Di Indonesia bisa. Bahkan ada istilah eh, kalau janur kuningnya belum dipasang, masih bisa berpisah. Tapi di tradisi Yahudi tidak boleh, tidak bisa. Orang yang sudah bertunangan itu sudah seperti suami istri, sudah dianggap suami istri, hanya saja belum tinggal bersama. Jadi jangan bingung kalau di situ di ayat berapa itu tadi dikatakan di ayat 19. Yusuf ingin menceraikan istrinya. Loh kok menceraikan kan belum menikah. Karena ketika bertunangan sudah dianggap adalah pasangan yang sudah suami istri tapi belum tinggal bersama. Jadi kalau berpisah bukan berarti putus ya, artinya disebut cerai. Nah, mengapa Yusuf mau menceraikan Maria yang saat itu adalah tunangannya? Karena dia tahu Maria akan mengandung bayi yang bukan anaknya Yusuf sendiri. Jadi dia adalah seorang yang tidak mau mempermalukan Maria, tapi juga menjaga nama baik dirinya. Itu yang disebut mengapa dia mau menceraikan. Jadi kata menceraikan, loh katanya bertunangan, kok menceraikan ya? Karena memang di tradisinya adalah orang yang bertunangan itu adalah sudah seperti suami istri. Jadi dia menjaga hubungan baik. Yusuf dan Maria ketika berpacaran atau bertunangan menjaga kekudusan. Karena itu Yusuf disebut seorang yang tulus hati. Nah, tulus hati itu kalau di terjemahan lain dikatakan tahu tata susila, menjaga hubungan baik, tidak manfaatkan untuk nafsunya sendiri. Sebenarnya dalam kekristenan pun juga tidak ada istilah pacaran, tapi pertunangan seperti Yusuf dan Maria, supaya hubungan aman tetap sampai pernikahan. Jadi kalau eh, ada yang masih SMA, SMP, pacaran, ya itu sebenarnya tidak sesuai firman Tuhan. Karena hubungan itu untuk orang yang sudah dewasa, dewasa dalam hal bukan cuma usia, dalam pikiran, dalam hal tanggung jawab juga.
Yusuf bermaksud menceraikan untuk menghindari perkataan yang negatif, gosip, atau fitnah, dan sebagainya. Tapi malaikat Tuhan mencegah perbuatan Yusuf dan meminta dia untuk menikahi Maria. Jadi dan Yusuf pun mengikutinya. Bahkan ketika sudah menikah, mereka eh, akhirnya kembali ke tempat asal Yusuf untuk sensus penduduk. Jadi karena itu digambar tadi juga Maria naik keledai, Yusuf yang menuntunnya karena jaraknya jauh. Teladan dari kehidupan Yusuf, pilihlah seorang pasangan yang benar, jangan yang sembarangan. Bukan asal yang baik, tapi juga yang mau hidup dalam tanggung jawab dan kebenaran firman Tuhan. Kalau belum bisa tanggung jawab ya jangan berteman secara dekat. Ya, artinya itu jangan menjalin hubungan dulu. Tanggung jawab itu apa ya dalam sudah bisa mandiri, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, dan juga hidup dalam kebenaran itu. Teladan yang berikutnya itu hubungan yang baik akan menjaga kekudusan, tidak manfaatkan pasangan hanya untuk nafsunya sendiri. Sekarang ini ada banyak orang yang hidup hanya untuk kepentingan nafsu. Kalau kalian tahu, ada orang di daerah Mataram, NTT sana, dia itu nggak punya tangan, cacat, tapi ternyata bisa memperdaya atau memperkosa beberapa perempuan sampai belasan orang. Tahu Niko cerita itu? Sedang viral Tahu, Pak. belakangan. Belakangan ini viral. Saya juga sampai sekarang masih berpikir bagaimana caranya. Dia itu nggak punya tangan tapi kok bisa. Nah, memperdaya perempuan. Nah, perempuannya juga mau. Jadi jaga dirinya. Kemudian seorang yang hidup dalam kesetiaan akan menjaga hubungan sekali untuk selamanya. Yusuf dan Maria itu adalah pasangan yang sekali untuk selamanya. Ada banyak artikel atau pengajaran yang mengatakan bahwa Yusuf itu sudah tua orangnya, umurnya 90 tahun, Maria masih sangat muda. Maria adalah istri kedua. Itu ada banyak cerita-cerita seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah cerita yang fiksi yang enggak ada kebenaran. Yusuf yang masih muda, ya mungkin selisih beberapa tahun saja dengan Maria. Karena itu kalau menjalin hubungan sebisanya, nah, sekali untuk selamanya. Jangan terburu-buru mengikatkan diri pada hubungan kalau belum siap. Jangan ganti-ganti pasangan berkali-kali. Jadi teladan dari kehidupan Yusuf, eh, dia seorang tanggung jawab, menjaga diri dengan kekudusan, dan hidup dalam kesetiaan terhadap pasangannya. Pesannya apa? Carilah seorang yang mau bertanggung jawab sebagai pasanganmu nanti. Oleh karena itu, tentukan orangnya di saat yang tepat, bukan di saat yang cepat atau waktu yang terlambat. Sudah apa saat yang cepat itu apa masih muda bingung keburu cari pasangan. Kalau waktunya terlambat, terus sudah umur sekian baru bingung. Jadi ini adalah teladan dari Yusuf, seorang yang tulus hati menjaga hubungannya dengan Maria. Nah, di sini ada kira-kira Niko mau ditanyakan tentang Yusuf dan Maria ini. Hmm, tidak, Pak. Ada Nelva, ada Tidak, Pak. tidak aman ya. Jadi tentang Yusuf dan Maria. Jadi eh, dulu itu saya sempat berpikir oh, ada kata menceraikan. Ternyata memang di tradisi Yahudi orang yang bertunangan itu ya sebenarnya sudah dianggap suami istri. Kemudian kita belajar dari seorang yang Maria. Nikum tak tolong bacakan Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Kak panjang. Eh, Lukas 1 ayat 35 sampai 38 35. supaya tahu ceritanya. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, Maria menerima tugas dari Tuhan melalui malaikat yang namanya Gabriel.
Gabriel itu malaikat yang menyampaikan pesan. Tugas yang dia terima termasuk berat dan belum ada yang menerima tugas seperti dia. Apa tugasnya tadi dibaca oleh eh, Niko, yaitu kamu akan mengandung ya, oleh karena Roh Kudus. Dan di ayat sebelumnya Maria bingung. Ya, saya kan belum bersuami, tapi kamu mengandung oleh karena Roh Kudus. Sama seperti juga Elizabeth, anakmu juga apa sanakmu itu saudara. Tugas tersebut dia akan mengandung seorang anak tanpa melalui pernikahan. Saat itu diperkirakan usianya antara 15 sampai 19 tahun. Masih muda, usia yang masih muda itu di tradisi Yahudi juga demikian. Perempuan ketika usia 15 tahun ke atas sudah boleh menikah. Laki-laki ya umur 20-an. Jadi jaraknya mungkin kira-kira antara 3 sampai 5 tahun dengan Yusuf. Respon Maria yaitu siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Dan dia siap menjalani perintah Tuhan tanpa risikonya. Dia tidak menolak. Dia cuma menanyakan, loh, saya kan belum menikah, tapi Tuhan, malaikat berkata, kamu mengandung oleh Roh Kudus. Dan tadi di ayat 38 disampaikan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dia siap melakukan apapun yang diperintahkan. Maria masih muda, masih perawan, masa depannya panjang. Namun dia bersedia menyerahkan dirinya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Apa teladannya? Yang pertama, ikut Tuhan itu penuh risiko. Tidak datar-datar saja jalan. Risikonya bisa dikucilkan, disendirikan. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus kehilangan hubungan, ada yang kehilangan hartanya, dan sebagainya. Maria ketika dia mengandung, tiba-tiba hamil, saya percaya orang-orang di sana juga mulai berkata-kata, ini bayi siapa? Kok bisa dia mengandung? Kok bisa secepat itu padahal belum menikah dengan Yusuf dan sebagainya. Itu kan adalah risiko dan dia siap terima risiko itu. Bahwa dia hamil atau mengandung bukan karena hubungan dengan seorang laki-laki. Maria bisa saja mengalami diolok-olok, digosipkan, dan difitnah oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi dia memilih untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu dia berkata, aku ini hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi tidak peduli apa kata orang, tapi menurut apa yang Tuhan katakan, dia siap. Pertanyaannya, masih bersediakah kalian mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Mengikut Tuhan itu nggak mudah. Kadang mungkin kalau di sekolah negeri, yang Kristen disendirikan, yang Kristen jadi omongan, yang Kristen jadi bahan pembicaraan. Ada orang karena imannya kepada Tuhan Yesus harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan masa depannya, harus kehilangan karirnya, dan sebagainya. Ketika tahu, oh ternyata kamu orang Kristen, akhirnya dihambat karirnya. Banyak sekarang ini orang-orang karena dia Kristen tidak bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Niko tahu ini calon gubernur Jakarta yang baru mencalonkan tapi gagal, nomor urut 2. Pernah dengar nggak pencalonan gubernur Jakarta? Ada yang Hmm, namanya Dharma Pongrekun. nggak pernah, Pak. Itu nggak pernah. Kan calon gubernur Jakarta itu ada Ridwan Kamil, Dharma, sama siapa itu Pramono yang dengan Rano Karno. Nah, Bapak Dharma Pongrekun itu adalah calon gubernur Jakarta. Dia adalah seorang pensiunan polisi. Tapi karena dia adalah seorang Kristen, jabatan dia di kepolisian tidak pernah tinggi sekali. Ya segitu-segitu saja. Padahal kalau dia bukan orang Kristen, dia bisa jadi Kapolda, jadi yang lain. Tapi dia seorang Kristen, dia orang yang jujur. Dia tidak main suap, tidak main uang. Karirnya terhambat, dia tidak bisa naik sekali. Dia bahkan terakhir mengalami punya jabatan tapi tidak punya pekerjaan. Ya, tidak ada yang dikerjakan, dia dihambat. Sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang yang berlaku jujur. Sehingga dia akhirnya pensiun dengan ya, bintang 3, tapi ya tidak terlalu puncak. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan supaya mendapatkan kenyamanan hidup, namun supaya kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kehidupan kita sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus hari ini itu adalah apa? Semata-mata untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan supaya Tuhan mengerjakan yang saya inginkan, tapi kita lah yang mengerjakan.
apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini jadi mengenai Yusuf dan Maria, Yusuf seorang yang bertanggung jawab, seorang yang menjaga diri. Dan Maria seorang yang hidup dalam ketaatan. Di masa mudanya, dia mau taat pada Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Kebanyakan orang itu ketika muda tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memberi diri untuk Tuhan. Ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru berkata bahwa mau melayani Tuhan. Ya buat apa? Kalau sudah tidak punya tenaga, tidak bisa berpikir, ya tentu tidak ada gunanya. Kalau sudah tua, sakit-sakitan, mau melayani Tuhan, ya tidak ada tidak ada manfaat. Selagi masih muda, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kan ada lagu, hidup ini kesempatan, hidup ini melayani Tuhan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Eh, jangan sia-siakan, dan sebagainya. Yang menjadi sharing kita pada bagian akhir, di momen Natal ini, komitmen atau janji apa yang kamu mau berikan untuk Tuhan dari hidup? Misalnya mau bangun pagi untuk baca firman Tuhan, tidak lagi berbohong misalkan, atau saya tidak lagi mencontek. Mungkin karena selama ini jika mengerjakan sering mencontek, tapi mau janji sama Tuhan mulai sekarang saya mau membiasakan diri mengerjakan sendiri atau menggunakan keuangan dengan benar. Seringkali kan dikasih uang selalu habis. Atau tidak berteman sembarangan. Mungkin selama ini bertemannya dengan siapa saja yang orang yang salah, orang membawa pada situasi-situasi yang salah. Atau bahkan juga mau komitmen. Saya mau melayani Tuhan di masa muda saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau eh, dari saya sendiri mungkin ketika saya belajar untuk komitmen untuk Tuhan, saya mulai belajar untuk eh, saya tidak lagi berteman dengan orang-orang yang dulu membuat saya itu dihormati, membuat saya itu dihargai, membuat saya itu terkenal. Itu teman-teman dari eh, perkumpulan saya dulu, perkumpulan komunitas grup musik yang dulu. Dan saya mulai belajar untuk menjauhi mereka. Bukan berarti tidak mau berteman, tapi saya membatasi. Supaya apa? Tidak lagi kehidupan saya tercemar oleh hal-hal yang salah. Oleh hal-hal yang membawa saya pada situasi-situasi yang membuat saya jauh dari Tuhan. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Mulai tahun 2012, saya mulai menghindari teman-teman. Dulu saya terkenal, nama saya banyak. Dicari di Google, nama saya muncul. Cari dimanapun, karena saya masih muda, tapi saya punya um, bakat yang berbeda dari yang lain. Tapi saya mulai menghindari, sudah 10 tahun saya menghindari teman-teman. Dan saya berhasil. Kalau menurut Nelva, komitmen apa yang kamu mau berikan pada Tuhan di momen menjelang Natal ini? Dari teladan Maria yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Mungkin ada kebiasaan yang harus ditinggalkan atau membangun kebiasaan baru, silakan. Komitmen buat bisa lebih disiplin aja sih Pak, karena kan eh, saya suka kadang suka nunda-nunda segala sesuatu gitu, nggak langsung gercep buat ngerjain segala sesuatu. Oh ya, ya bagus, itu komitmen yang baik. Jadi mau disiplin lagi. Selama ini mungkin membiasakan dirinya nunda-nunda. Nanti di tahun yang baru harus lebih baik lagi, disiplin lagi. Sekarang libur, nanti masuk semester 2 lebih terampil, lebih giat lagi. Kalau menurut Niko, apa ada kebiasaan yang lama yang harus ditinggalkan atau membangun kebiasaan yang baru, ada komitmen baru yang kamu mau kerjakan? Silakan. Kalau kalau aku sih lebih pengen rajin berdoa sih. Tiap makan, tiap tidur, tiap kalau mau ke sekolah atau pas mau memulai pelajaran. Karena udah jarang berdoa juga. Ya, puji Tuhan, itu adalah langkah kecil, tapi mau dikerjakan lebih baik lagi ke depannya. Langkah kecil yang mungkin selama ini diabaikan. Lu kalau makan juga lupa berdoa, Niko. Iya, Pak. Kadang-kadang. Nah, sekarang mulai. Ini sebenarnya sederhana.
berdua kan nggak sampai 1 menit sebelum makan, tapi mau untuk belajar lebih baik. Ketika tidur pun dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Jadi berapa hari lagi, bukan hanya Natal, berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. eh, Kemudian kita akan masuk di tahun berikutnya tentu dengan perubahan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Jangan sampai sama di tahun yang akan kita tinggalkan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Yang lalu terakhir berarti siapa? Nelva terakhir. Niko bisa berdoa. Bisa, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dari Pak Oki, ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini bisa menjadi uh, pembelajaran di hidupan kami, ya Tuhan. Dan berkati juga supaya komitmen yang kami katakan tadi bisa kami lakukan, ya Tuhan, setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Oki Tuhan hamba-Mu, berikan dia rezeki ya Tuhan, dan berikan juga kesehatan Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, mama papa, berkati supaya uh, sehat selalu ya Tuhan, di panjang umur, dan berkati juga papa supaya bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Nelva. Selamat menjelang Natal dan berkati.